Justru hidup mapan, hidup baik, hidup tertib itu kan kuncinya orang sejahtera. Tidak boleh dibalik. Saya kaya dulu apa baru pinter, tidak bisa. Ya kamu pinter dulu baru kaya. Jadi prosesnya jangan dibalik. Saya belajarnya nanti aja Pak, kalau uang saya banyak ya belum. Kamu pinterlah dulu, belajarlah dulu, nanti uangnya datang sendiri. Berkualitaslah dulu dirimu, nanti harta dunia itu datang padamu. Ya ini tidak cuma logika, kan Allah juga berjanji begitu. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Orang-orang yang diberi ilmu pasti sekaligus nanti derajatnya diangkat oleh Allah. Ini yang ngomong Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Oke, malam ini kita ketemu beliau. Kalian mungkin mocone Tales. Iya. Ya ndak apa-apa. Asal bukan Jawa ya, nek Tales Jawa itu kan koncone telo, koncone. Ya, kalau bahasa Inggris juga gitu. Kalau pakai dialek Inggris kadang memang dibaca Tales. Tapi pakai lidah Yunani sebenarnya bacanya Talis. Iya, Talis of Milesius. Meskipun tulisannya Miletus. Kalau pakai lidah Inggris biasanya dibacanya Miletus. Tapi pakai lidah Yunani Milesus. Jadi Talis of Milesus. Tapi ya kamu baca Tales juga ndak apa-apa. Ya kan, orang barat juga kan baca nama kita kan ya pontang-panting juga. Maca Superman jadi Superman nanti kan. Oke. Talis ini hidup tahun 624 sebelum Masehi. Meninggalnya tahun 546. Tales disebut bapaknya filsafat. Jadi dia orang pertama yang oleh Sokrates disebut orang yang berfilsafat. Meskipun nanti istilah filsafat, filosof itu munculnya dari Pitagoras yang kita bahas minggu depan. Pitagoras ini mungkin hitungannya cucu muridnya Tales. Oke, sekarang kita bahas. Karena memang sumbernya agak susah. Oke. Sokrates ini sekitar 100-an tahun setelah Tales memuji Tales, dan Tales ini termasuk satu di antara 7 wise men of Greece, 7 orang bijaksana dari Yunani. Jadi katanya Sokrates itu dalam buku Protagoras, 7 orang bijaksana dari Yunani itu yang pertama Tales, yang kedua Pittacus, yang ketiga Bias, yang keempat Solon, yang kelima Meson, dan yang ketujuh Silon. Katanya Sokrates mereka ini dihormati zaman itu. Kata-kata bijaksana mereka banyak dikenang.
inti ajaran mereka, itu kalimatnya, saat pertama kali mereka mencapai titik kebijaksanaan, mereka menyatakan sebagaimana tertulis di kuil Apollo, Delphi, dan kata-kata ini diucapkan oleh banyak orang, kuncinya dua, know thyself dan nothing too much. Jadi ini keyword, kata-kata kunci dalam filsafat. Kenalilah dirimu dan nothing too much, jangan berlebihan. Jadi kenalilah dirimu itu banyak ke dalam, kalau keluar jangan berlebihan. Ya jangan berlebihan ini kan nanti kalau dirumuskan secara definitif lahirnya adil. Jadi kenalilah dirimu dan hiduplah secara adil. Semua gagasan-gagasan filsafat yang kita bahas bertahun-tahun itu sebenarnya cuma dua, itu kata kuncinya. Kita mengenali diri kita sendiri dan bagaimana caranya hidup secara adil. Katanya Socrates, 7 orang bijaksana dari Yunani tadi punya dua keyword ini, know thyself dan nothing too much. Ya nothing too much itu jangan banyak-banyak, jangan berlebihan. Sebenarnya termasuk juga jangan berkekurangan. Hidup ini memang harus pas. Terlalu panjang tidak enak, terlalu pendek apalagi. Ngaji ini ya 2 jam itu sebenarnya agak terlalu panjang. Ya karena kalau secara psikologi kan manusia itu otaknya itu bisa menangkap ceramah semacam ini itu efektif paling 10-15 menit. Ya, lo kalian membawa pulang 10-15 menit dari 2 jam, berarti kalian cerdas. Normalnya memang begitu. Kadang-kadang kan kalian juga tidak bawa apa-apa. Pokoknya yang ngaji, paling nggak malah besok didengerin lagi rekamannya, kadang-kadang kan itu. Jadi memang panjang sih 2 jam itu, kalian dapat sedikit-dikit ya syukurlah, tidak apa-apa. Memang niatnya kan tidak ambisius untuk menguasai materinya. Kita kan cuma niat meluaskan wawasan, cari ilmu. Saya tadi di depan ngomong tahun ini, kalian kan juga lupa mesti sudah. Ya nanti dibuka lagi kitabnya, kan simpelnya gitu. Paling tidak kan kalian tahu, oh ada tuh informasi semacam itu. Nanti kalau nyari lagi kan gampang. Oke, jadi tidak harus putus asa, tenang saja, koncone oke. Oke, jadi ada 7 wise men of Greece. Kalau kalian serius, coba kejarin itu satu-satu. 7 orang bijaksana itu. Kenapa kok mereka digelari orang bijaksana? Terus, inilah yang sangat terkenal dari Thales. Dia apa? Mendobrak mitos. Jadi Thales ini jadi simbol gesernya peradaban dunia zaman itu dari peradaban mitos jadi peradaban logos. Dari menjawab problematika hidup lewat mitos-mitos menuju logos, berpikir rasional. Apa sebelum Yunani manusia itu tidak mikir, Pak? Kan selalu ada pertanyaan begitu. Ya mikir, tidak mungkin orang hidup itu tidak mikir. Cuma peradaban sebelum itu menjadikan mitos sebagai basis hidup yang primer. Kalau tidak mikir ya tidak bisa lah. Peradaban kuno itu bangun kuil yang bagus, bikin ukiran, bikin rumah-rumah, tidak mungkin. Ya pasti berpikir. Cuma cara berpikirnya tidak jadi primer, pemikirannya tidak primer. Yang primer itu mitosnya. Maka kalau ada masalah, menjawab masalah itu menggunakan mitos-mitos. Ini kok lama ya ndak hujan-hujan, jangan-jangan kita telat ngasih sajen dayangnya. Nah, itu jawaban-jawaban mitos. Jadi Yunani dulu juga begitu. Yunani sebelum lahirnya filsafat itu ya
Kalian kenal Hercules, kalian kenal Thor, ya kan, dewa petir yang sekarang jadi Avengers itu. Ya, itu derajatnya turun kalau hari ini. Dulu dia dewa. Oke, sekarang kan sudah gendut itu. Oke, terus Zeus. Kemudian banyak dewa-dewa, Poseidon yang menguasai laut. Setiap hal ada dewanya sendiri-sendiri. Kok ini sumu? Wah, ini berarti dewa anginnya sedang marah, anginnya nggak datang-datang. Kok nggak hujan-hujan? Oh, berarti penguasa hujannya. Nah, itu menjawab persoalan dengan mitos. Oke, nah ini yang diserang oleh filsafat babak pertama di Yunani dulu. Jadi kalau ada yang tanya apa yang dilakukan filsafat dulu di era-era awal, kalau pakai bahasamu hari ini ya mereka sedang menyerang mitos-mitos, menyerang bid'ah khurafat tahayul versi Yunani. Jadi itu yang diserang oleh filsafat generasi pertama, Thales dan kawan-kawan. Makanya visinya adalah mendobrak mitos. Apa berarti hari ini kita sudah tidak mitos lagi, Pak? Kalau kalian menjawab persoalan dengan cara bersandar pada sesuatu yang tidak kritis, sebenarnya kalian juga sedang terjebak mitos-mitos. Sama kayak orang Yunani dulu. Ya sekarang mungkin nama mitosnya saja ganti. Kalau dulu mitos itu kan dewa-dewa, Zeus mungkin sekarang mitosnya apalah merek-merek itu kan jadi mitos. Kalau ndak merek ini ndak. Kalau ini itu mungkin juga sekarang jadi mitos. Mungkin juga mitosnya ganti pikiran-pikiran, gagasan-gagasan, aliran-aliran, mungkin banyak. Ketika kalian tidak kritis menyikapinya, berarti kalian sedang memitoskan. Dan itu yang diserang oleh tradisi awal filsafat Thales dan kawan-kawan. Oke, jadi kalau dulu menjelaskan gejala alam itu dengan mitos, sekarang dijelaskan dengan akal. Terus, ini contohnya. Jadi Thales ini jalan-jalan kemana-mana, termasuk beliau sempat tinggal di Mesir. Beliau mengkritik, you don't need happy to make the Nile flood. Jadi orang Mesir zaman itu juga kan isinya serba mitos. Ini kalimat dari Thales ini terkenal untuk orang biar geser dari mitos dewa-dewa. Kalian tidak butuh dewa Hapi. Hapi itu nama dewa yang menguasai sungai Nil, yang bagian mengalirkan air sungai ke sawah-sawahnya penduduk sekitar sehingga jadi subur. Kalau orang Mesir menjelaskannya, ya kalau kita sedang subur, air mengalir, nah itu berarti dewa Hapi sedang senang sama kita. Kalau tidak, ini dia harus dikasih persembahan, dikasih pengorbanan. Kadang-kadang pengorbanannya bisa orang. Jadi manusia yang dikorbankan di situ. Nah, Thales datang untuk menjelaskan enggak begitu. Air datang atau tidak itu enggak tergantung dewa Hapi, tapi ada prosesnya. Air hujan, air laut, dan seterusnya. Jadi ini menggeser penjelasan dari mitos ke logos. Ketika orang sudah ngerti ilmunya, biasanya mitos bisa dijelaskan. Jadi itu contoh kalimat dari Thales. Ini juga contoh penjelasan Thales tentang gempa bumi. Orang Yunani menganggap gempa bumi itu kalau Zeus sedang marah. Jadi kalau gempa kecil-kecil itu mungkin Zeus cuma tersinggung dikit-dikit itu aja. Kalau gempa besar berarti Zeus sedang marah besar. Nah, itu kayak mungkin logika ini kadang kita pakai, wah ini mungkin Tuhan sedang marah dengan kita kok banyak bencana. Itu logika itu dikritik oleh
Thalles. Meskipun Thalles jawabannya juga masih absurd, masih tidak. Wong memang ilmu pengetahuan belum berkembang saat itu. Masih spekulasi-spekulasi. Katanya Thalles, bumi ini itu adanya di atas air. Jadi kayak bayangkan ada ember, isinya air, terus di atasnya ada piring yang mengapung, kan? Makanya kayak gitulah. Bumi itu semacam itu. Kok ada gempa bumi berarti airnya pas ada ombaknya. Airnya pas goyang berarti kamu ikut goyang. Nah, itulah gempa bumi. Loh, ini jawaban ini mending. Kenapa? Pakai akal. Meskipun spekulasi, dibandingkan kamu jawabnya, oh ini dewanya sedang marah. Ya. Jadi contoh geser dari mitos ke logos. Oke, makanya jasa besarnya Thales, katanya Aristoteles ini yang mengkaji Thales. Bagi Thales, pertanyaan utamanya bukan apa yang kita tahu, tapi bagaimana kita mengetahuinya. Jadi kalau ingin geser dari mitos ke logos, yang pertama jadi kuncinya adalah tanyakan cara mengetahuinya bagaimana. Kadang-kadang benar salahnya sesuatu itu kuncinya justru di cara mengetahuinya ini, tidak di hasilnya. Jadi proses mengetahui menentukan. Jadi kalau kalian tiba-tiba ada orang share apa hari ini, pertama-tama tanyakanlah dari mana tulisan ini muncul. Itu kan cara mengetahui. Bukan pertama-tama apa isinya yang di-share padaku. Jadi, dan itu dicontohkan sejak zaman Thales. Kok hari ini kita malah mundurnya jauh. Kita kadang-kadang terjebak dengan ini. Lebih fokus pada apa yang ditulis daripada bagaimana caranya nulis. Apa yang diketahui dibandingkan bagaimana cara mengetahui. Karena cara mengetahui itu menentukan. Kadang-kadang hanya kebetulan. Terus kita anggap kebenaran. Ada jarak loh antara kebetulan dengan kebenaran. Kadang-kadang dicocok-cocokkan. Dan kita anggap memang cocok. Ada beda, dicocok-cocokkan dengan memang itu pasangannya yang cocok. Dan kita hari ini tidak banyak kritis dengan itu. Pokoknya kalau mahasiswa ya kalau ada istilah-istilah keren udah mesti manut wis. Apalagi ditambahi tokoh-tokoh besar, wis kamu mesti manut juga. Kalau lagi diskusi pokoknya kamu selalu kan pakai pinjam nama tokoh-tokoh besar itu. Menurut tokoh ini, menurut tokoh itu, kan selalu begitu. Dan lawan diskusimu terus tidak berani jawab. Karena ngeper. Kalau saya diskusi terus bilang menurut Aristoteles, kamu kan langsung wah kalah aku kalau Aristoteles. Ya kan? Jadi kamu ketemu dengan mitos-mitos tokoh-tokoh besar itu kan terus kamu mengkeret. Ini tadi kan saya cerita tahun-tahun tadi. Kamu kan dari mana atau informasi tahun-tahun, begitu saya ngomong ini saya ngambil dari kitabnya Ibnu Katsir, kamu langsung wah mesti bener itu mesti. Lah ya kamu uji sendiri, ya kamu cek sendiri. Jadi kita punya kelemahan di situ sering-sering. Oke, jadi katanya Aristoteles, jasa besarnya Thales itu membuat orang berpikir bagaimana kita mengetahui. Tidak sekedar apa yang kita tahu. Ini nanti jadi awal lahirnya kalau di dunia modern namanya metode ilmiah. Oke, terus. Nah, kalau ini cerita yang sangat terkenal tentang Thales. The astrologer who fell into a well. Ini cerita tentang Thales yang kecemplung, apa bahasa Indonesianya kecemplung itu? Tercebur. Jungkel, mlebu sumur. Jadi ini cerita ini yang cerita filosof juga mungkin, namanya Aesop. Ini ada di Aesop
fabel. Yang belajar filsafat pasti pernah dengar nama ini. Aesop itu sebenarnya mantan budak dari Yunani yang suka dongeng. Dia dongeng macam-macam, biasanya tentang hewan-hewan, termasuk ya beberapa tentang manusia. Di bukunya Aesop itu yang tentang dongeng-dongeng yang judulnya Aesop Fable itu ada cerita ini, The Astrologer Who Fell into a Well, tentang Thales. Padahal Aesop sama Thales ini sebenarnya sejaman, cuma memang pamornya Thales luar biasa. Jadi orang menjadikan Thales sebagai pijakan kalau ingin mengucapkan sesuatu yang bagus, yang berguna, yang bijaksana. Nah, termasuk ceritanya Thales ini. Jadi Thales itu suatu ketika jalan sambil mikir tentang benda-benda langit. Ya karena mikir tentang benda-benda langit kan dia ndanga. Apalagi bahasa Indonesianya ndanga itu. Dia mendongak. Ya, mendongak. Karena dia ndongak, dia tidak sadar di depannya ada sumur. Akhirnya dia kecemplung sumur. Terus ada perempuan yang melihat dia masuk ke sumur, diketawain. Katanya perempuan itu, "Wahai Thales, bagaimana engkau menguasai pengetahuan tentang langit di atasmu, sementara kamu tidak mengerti apa yang ada di bawah kakimu?" Kalimat ini nanti banyak dipakai untuk mengkritik orang yang pikirannya tidak membumi. Jadi mikir ndaki-ndaki, duhur-duhur, tapi dia sendiri nggak menginjak tanah. Habis ngomong tinggi-tinggi, terus akhirnya, "Mbak, aku pinjem duitnya." Ya, walah ujungnya ternyata ke situ toh. Jadi buminya sendiri masih goyang, dia bahas langit. Jadi itu kritik pada orang idealis. Jadi pikiran-pikirannya terlalu merangit, kurang realistis. Bukan berarti ideal-ideal itu salah, cuma ya kamu perhatikan juga pijakanmu. Kalau tidak nanti kamu kecemplung sumur. Kalau tidak nanti kamu terjebak sendiri oleh pikiran-pikiranmu, tersandra sendiri oleh ideal-idealmu, sementara kamu sendiri jatuh. Jadi itulah The Astrologer Who Fell into a Well. Jadi nanti kalau ada punya teman idealis, bisa kamu ceritain ini. Suatu ketika Thales gitu. Nah, kalau dia marah, "Lu, aku ndak nyinggung, cuma cerita." Oke. Kapan-kapan kamu cari buku itu, bisa kamu download gratis dalam bahasa Inggris. Judulnya Aesop Fable. Cerita-cerita mungkin beberapa beredar di antara kita. Misalnya cerita yang saya ingat itu ada cerita rubah dan buah anggur. Itu kan kalian ngerti. Suatu ketika ada rubah yang mau ngambil buah anggur, tapi dia loncat bolak-balik nggak kena-kena. Akhirnya dia putus asa terus bilang, "Alah, paling anggurnya itu kecut, asem. Nggak usahlah diambil, ngapain, padahal tadi sudah mati-matian mau ngambil terus nggak jadi." Itu ada di Aesop Fable. Ceritanya pendek-pendek, sederhana, tapi sebenarnya kalau dipikir ada makna-maknanya yang dalam. Kayak rubah yang ngambil anggur itu kan kayak kalian yang mungkin ngejar-ngejar apa atau ngejar-ngejar siapa nggak dapat-dapat, terus bilang, "Alah, paling dia juga cantik-cantik, paling hatinya jelek." Yang penting kan hatinya, kan terus kamu mundur. Itu sebenarnya kayak cerita rubah tadi. Mentang-mentang kamu nggak bisa dapat terus menjelek-jelekkan. Mentang-mentang iri terus kamu jelek-jelekkan. Nah, itu cerita rubah dan anggur. Itu ada di Aesop Fable. Oke, jadi ini gambaran popularitas seorang Thales. Dia banyak dipakai, anekdot-anekdotnya banyak tersebar. Termasuk ini, nggak usah dibaca ya, kecil-kecil. Tulisannya saya dongengi sebentar saja. Ini cerita bahwa Thales ini memang kabarnya tidak menikah, sampai meninggal di usia 70-an. Jadi satu ketika ada temannya Solon.
Solon ini filosof juga, pejabat juga zaman itu. Termasuk 7 orang bijaksana juga. Satu ketika Solon ini main ke rumahnya Thales, karena sama-sama filosofnya. Setelah diskusi lama, terus Solon ini tanya pada Thales, Thales, kamu kok nggak menikah? Kok nggak punya anak? Kok nggak kayak saya nikah, saya punya anak. Terus Thales, ya nanti pertanyaanmu akan terjawab, tapi tidak sekarang. Terus Solon jalan-jalan di kota Miletus. Tiba-tiba ada anak muda dari Athena. Solon ini kan dari Athena, menemui Solon. Anak muda ini bilang, Solon, saya dari Athena, saya dapat kabar pas waktu jalan-jalan di sana ada anak muda yang meninggal. Bapaknya anak muda ini katanya sedang tidak di rumah. Solon kaget, wah kok ada anak muda meninggal, bapaknya tidak di rumah, jangan-jangan anakku. Terus dia tanya, kamu kenal siapa yang meninggal? Saya orang Athena. Mungkin aku kenal, coba namanya siapa? Katanya muda itu, saya tidak tahu namanya, tapi katanya bapaknya namanya Solon. Wah, langsung hancur hatinya Solon, nangis-nangis, pokoknya dia shock langsung. Begitu dia shock, Thales datang sambil cengenges-cengenges. Ya, Solon, sahabatku, ngapain kamu kok nangis? Kamu tidak dengar kabar ya? Anakku meninggal tadi, dikabari mas-mas tadi yang datang. Terus Thales bilang, tenang aja, wong itu drama. Bahasa hari ini tenang aja itu prank. Iya. Jadi itu cuma prank. Anak muda tadi ya aktor, bintang film, tak suruh acting cerita bahwa dia barusan dapat anakmu meninggal. Jadi ternyata ada contohnya ya, ini prank zaman Yunani. Oke. Nah, itu loh jawabanku, katanya Thales. Jadi aku ndak siap punya istri, punya anak, kemudian aku jadi lemah karena istri dan anak, kemudian aku ndak bisa lepas dari mereka. Jadi bukan karena aku ndak ingin atau ndak sayang, justru karena aku sangat sayang, aku ndak sanggup sampai punya anak. Makanya kalimat quote terkenal dari Thales itu, I did not become a father because I'm fond of children. Aku ndak mau dan tidak jadi ayah karena aku sangat menyayangi anak-anak. Saking sayangnya sampai aku ndak tega kalau punya anak. Jangan-jangan aku menyakitinya, gampang-gampangan ini ngono. Jangan-jangan karena aku dia nanti susah. Nanti dalam ceritanya Thales ini memang ndak nikah, ndak punya anak, tapi dia ngangkat anak ponakannya. Jadi itu salah satu argumennya Thales. Yo, argumennya boleh kalian setuju apa tidak setuju, tapi yang jelas apapun yang dia lakukan dia punya argumennya, tidak asal. Jadi ndak punya anak karena sangat sayang sama anak-anak, gitu. Oke, ya sama kalau kamu misalnya jomblo ndak punya pasangan, kan kamu bisa, saya itu karena sangat penyayang, kan gitu. Ya, saya itu cinta kemanusiaan. Semua manusia saya anggap saudara. Karena semua saudara, kalau dalam Islam kan tidak boleh dinikah. Akhirnya saya tidak nikah-nikah. Oke, terus. Ini satu ketika ada yang menguji Thales. Jadi Thales, kamu anaknya orang kaya, tapi terus seneng filsafat. Hidupmu kok jadi kayak gitu ya? Kok ndak kaya-kaya amat sekarang? Lama-lama hartamu habis. Gunanya apa kamu belajar filsafat? Kok hidupmu tambah susah? Akhirnya Thales, oke ya, saya buktikan manfaatnya berpikir, manfaatnya menganalisis. Akhirnya Thales praktek
Coba dia kemudian membaca musim, menganalisis situasi perdagangan, menganalisis situasi pertanian. Kemudian dia memprediksi bahwa beberapa bulan ke depan musim akan mendukung terjadinya panen zaitun yang luar biasa. Nah, setelah memprediksi begitu, terus Thales pesan alat untuk mengolah zaitun jadi minyak. Alat pengolah itu dia pesan sebanyak mungkin, karena pesan banyak dia dapat harga murah. Dia tunggu sampai panen. Begitu panen besar, luar biasa, beneran terjadi panen. Yang untung banyak si Thales, karena banyak orang terus menyewa alatnya dia. Jadi, dia tidak punya sawah, tidak punya tanaman, tapi hanya punya alatnya. Tapi malah dia kaya dari menyewakan alat. Orang pada ngantri karena saat itu tiba-tiba panen luar biasa. Terus dia jadi kaya. Terus bilang sama temannya, nah kan ini gunanya filsafat. Kalau sekedar ngejar kekayaan saja gampang. Itu contohnya ya, contoh gampangnya dari Thales, bahwa lo justru hidup mapan, hidup baik, hidup tertib itu kan kuncinya orang sejahtera. Nggak boleh dibalik. Saya kaya dulu apa baru pinter, nggak bisa. Ya kamu pinter dulu baru kaya. Jadi prosesnya jangan dibalik. Saya belajarnya nanti aja Pak, kalau uang saya banyak ya belum. Kamu pinterlah dulu, belajarlah dulu, nanti uangnya datang sendiri. Berkualitaslah dulu dirimu, nanti harta dunia itu datang padamu. Ya ini tidak cuma logika, kan Allah juga berjanji begitu. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Orang-orang yang diberi ilmu pasti sekaligus nanti derajatnya diangkat oleh Allah. Ini yang ngomong Allah. Jadi tenang saja, filsafat berguna kok. Oke. Jadi itu anekdot-anekdot yang berhubungan dengan Thales. Kita mulai menjelajahi gagasan-gagasannya. Thales ini punya karakter yang persis hari ini yang kita sebut seorang ilmuwan. Jadi yang pertama apa? Rasional. Jadi apa-apa dijawab dan digali menggunakan akal budinya. Jadi akalnya dipakai. Yang pertama ini harus mau dituntun oleh akalnya. Saya tidak harus menjelaskan keutamanya akal, sudah bolak-balik saya jelaskan. Yang kedua, curious, ingin tahu. Ini mentalitas ilmuwan. Kalau kalian pengen jadi ilmuwan, harus banyak tanya, banyak ingin tahu. Jangan menganggap apapun yang terjadi di sekelilingmu itu ya normal-normal saja, biasa-biasa saja. Enggak, semua hal bisa kamu tanyakan dan kamu pertanyakan. Mengapa begini, mengapa begitu, apa yang dimaksud ini, apa yang dimaksud itu, pas apa enggak sih begitu, pantas apa enggak sih, cocok apa enggak sih. Itu namanya ingin tahu. Penting apa enggak sih ngaji filsafat kayak gini? Mengapa kok orang-orang mau saja ngaji? Dan seterusnya, itu namanya ingin tahu. Harusnya manusia itu sejak kecil, begitu akalnya jalan, diliputi ingin tahu. Tapi mungkin pengkondisian sosial membuat dia sudah menyerah ingin tahu. Jadi cirinya Thales yang kedua itu ingin tahu. Ingin tahu itu mempertanyakan apa saja dipertanyakan. Mengapa masjid ini kok pakai baling-baling, kipas angin, kok enggak pakai AC? Apa masih butuh itu? Wong yo jendelanya besar-besar. Tanyakan. Ini ada karpet baru, kok takmirnya ngasih minumnya gelas-gelasan gitu, apa enggak takut
nanti gelasnya, kan tanya. Tapi bagimu kan kamu nggak pernah mikir sampai ke situ, alah biasa saja. Semuanya kamu anggap biasa. Ngaji ini kan juga banyak pertanyaan macam-macam. Itu cowok sama cewek kok jejer di kan macam-macam kan pertanyaan-pertanyaan itu. Terus kamu anggap normal begitu saja. Alah biasa Pak, gitu nggak usah dibahas lah. Boleh kamu cari jawabannya. Kejarlah, itu namanya curious. Kalau kamu banyak bertanya, menunjukkan kamu punya tipe ilmuwan. Takok, apa-apa ditanyakan. Jangan apa-apa manut, apa-apa ikut. Berarti kamu tidak bakat jadi ilmuwan. Jadi ilmuwan itu selalu dia trendsetter, bukan follower. Kamu kan selalu follow. Ya, di follow back aja enggak, tapi kan kamu follow terus. Oke. Terus yang ketiga tentatif. Tentatif itu berarti apa? Terbuka terus terhadap kebenaran-kebenaran yang baru. Hari ini kamu menemukan apa, tapi kan tetap kamu buka. Yang saya temukan ini Pak, kebenaran versi saya hari ini. Mungkin besok ada data baru, ya nanti saya revisi pendapatku. Saya ganti data yang baru, kebenaran yang baru. Itu namanya punya mental tentativity, kesementaraan. Jadi kebenaran kita hari ini itu kebenaran yang sementara, belum final. Karena kita manusia memang terbatas, maka jangan berhenti. Terus bergerak menyempurnakan kebenaran yang kamu miliki selama ini. Itu mental-mental tentatif. Sains itu kalau orang tidak punya mental tentatif, ya tidak berkembang. Tidak ada temuan baru yang terus-menerus. Kemudian objektif. Objektif ini diucapkan gampang, dijalankan susah. Objektif itu benar ya diomongkan benar, salah ya diomongkan salah. Itu objektif. Kalau iya ya ngomong ya, kalau enggak ya ngomong enggak. Itu objektif. Objektif berarti subjek enggak ikut-ikut. Subjek itu dirimu. Kebenaran diucapkan apa adanya, itu objektif. Banyak hari ini yang protes, apa bisa Pak orang itu objektif? Mungkin susah kamu objektif, tapi tetap kamu harus berusaha objektif. Berusaha objektif itu sebisa mungkin objektif lah. Jangan sejak awal sudah subjektif. Kalau sejak awal sudah subjektif, ya lagi-lagi semangatnya bukan lagi semangat ilmuwan. Biasanya jadinya semangat ideologis. Kalau ilmuwan sejak awal sudah objektif. Terus kreatif. Kalau kreatif itu berarti ya berpikir yang produktif, tidak sekedar mengulang-ulang, punya kemampuan menemukan yang baru. Dan itu yang dilakukan oleh Thales. Thales itu temuannya banyak, luar biasa. Beliau ilmuwan pertama sekaligus filosof pertama dalam tradisi filsafat barat. Menginspirasi banyak orang. Saya bawa beberapa contohnya, misalnya bagaimana dulu orang kaget waktu Thales bisa mengukur tingginya piramid. Orang pertama yang bisa mengukur tingginya piramid. Manusia zaman itu bingung kalau ditanya berapa ya kira-kira tingginya piramid ini. Orang membayangkan kalau mengukur piramid berarti harus naik bawa meteran terus diukur dari bawah ke atasan gitu. Nah, Thales yang cerdas dengan matematikanya bisa. Jadi membandingkan bagaimana dia bisa mengukur tingginya dirinya dari bayangannya. Nah, berarti piramid juga bisa dengan model itu. Nanti itu pakai rumus-rumus matematika. Dan tidak akan saya jelaskan di sini daripada ya. Jadi itu contohnya itulah, itu rumus segitiga sebenarnya, segitiga sama kaki. Oke,
Terus ini temuan-temuannya saya bawa beberapa, termasuk ini apalagi nggak akan saya jelaskan. Minggu depan kita ada Pitagoras, teorema Pitagoras yang sangat terkenal, tapi Thales juga ada. Teorema Thales itu tentang lingkaran dan segitiga. Yang ahli matematika sebenarnya teori dasar itu sederhana, yang belajar geometri. Dulu tradisi-tradisi ini, kenapa sih filsafat Islam kemudian luar biasa berkembang dan melahirkan peradaban ilmiah yang luar biasa, padahal awalnya menyerap dan mengimitasi filsafat Yunani, karena memang isi yang diserap itu semacam ini. Jadi membangkitkan gairah untuk belajar. Banyak temuan-temuan baru, kreatif yang oh iya ya, nah, itu membuat orang terus semangat pengen belajar. Maka dunia Islam zaman itu ketika melanjutkan tradisi filosofis barat juga ikut maju. Cuma hari ini kan kita yang agak kurang semangat untuk membangkitkan lagi dunia keilmuan. Yang kita bangkitkan tiap hari dunia politik sama dunia media. Padahal mungkin dua hal itu bisa jadi alat kita untuk membangkitkan dunia ilmiah kembali. Karena kuncinya peradaban itu, kalau kalian belajar sejarah, itu sebenarnya banyak terdapat pada kejayaan ilmiah dibandingkan kejayaan politik. Dulu Yunani maju ya karena sainsnya. Barat yang Renaissance juga kan sainsnya. Sampai hari ini dia jadi kiblat ilmu pengetahuan. Islam dulu jadi kiblat juga karena sainsnya kan, tidak hanya karena Abbasiyah Umayyahnya. Maka ayo lebih fokus ke dunia ilmunya. Ya seperti janjinya Allah tadi, kalau dunia ilmu kamu serius, ya Allah ngangkat derajatmu. Oke, kita lanjutkan. Termasuk juga menemukan elektrik sama magnet, meskipun teorinya belum sempurna. Jadi Thales bisa merumuskan adanya daya dari daya listrik dan daya magnet. Di zaman itu ada satu wilayah yang punya daya magnet yang kuat. Wilayah itu namanya magnesia, makanya daya tarik-menarik batuan tertentu disebut daya magnet. Jadi dari zaman ini. Cuma zaman itu narasi-narasi dari Thales masih asing, karena biasanya orang pakai mitos. Ada batu bergerak karena daya magnet, kalau pakai mitos kan bunyinya beda. Hari ini ada barang bergerak kan, kamu nggak ada apa-apa kok gerak. Wah ini jangan-jangan ada penghuninya ini kan gitu. Nah, Thales menjelaskannya dengan sains. Karena menjelaskan dengan sains, zaman itu pendapatnya banyak dianggap, oh itu jangan-jangan kamu ngerti sihir. Jangan-jangan kamu ngerti santet, kan biasa begitu. Pikiran yang asing itu terus kan orang mengkritik. Karena mereka belum tahu. Nanti kalau sudah tahu ya sudah. Sama kayak Nabi Musa kan, waktu tongkatnya jadi ular kan orang, walah sihir itu. Nabi Muhammad juga begitu. Kan sering dianggap, awal-awal kan dianggap tukang sihir. Karena membawa sesuatu yang baru. Oke, jadi itu banyak temuan-temuannya. Termasuk yang terkenal ini, meramalkan gerhana matahari secara tepat persis. Kalau hari ini kan kalian tinggal buka kalender gampang. Zaman itu belum ada kalender seperti sekarang. Itu tahun 5 abad sebelum Masehi, masih belum ada sistem kalender. Tapi beliau bisa meramalkan terjadinya gerhana matahari persis di tanggal yang sama. Dan pas ramalan itu sebenarnya sedang ada perang. Dan perang itu berhenti gara-gara ada gerhana. Jadi ada perang dari dua kota, saling bunuh-bunuhan, tiba-tiba rasanya perangnya masih siang, tiba-tiba gelap sama sekali kayak malam. Terus orang-orangnya sama-sama takut. Wah jangan-jangan mau kiamat ini. Terus berunding, terus damai. Nah,
Mungkin perlu sedikit shock gitu ya biar kita mau damai. Tiba-tiba matahari terbitnya dari barat, terus damai mesti. Iya, kalau cuma gerhana matahari kan kita tidak kaget. Mungkin perlu yang mempersatukan kita kayak gitu. Oke, dan itu Thales sukses. Jadi Thales ini waktu gimana ya caranya mendamaikan ya, jawabnya Thales saya tidak tahu, tapi nanti tanggal itu nanti ada gerhana matahari. Orang masih ragu-ragu. Kayak gimana sih gerhana itu, apa yang terjadi dengan gerhana, dan ternyata benar. Oke, itu temuan-temuan monumentalnya. Sebenarnya masih banyak. Cuma sebagian besar baunya matematika. Kalau saya bawa ke sini, kopimu tidak akan bisa ngatasi ngantukmu. Oke, kita masuk ke filsafatnya saja sekarang. Ini yang paling terkenal. Kalian sudah hafal dengan teori ini. All things are from water and all things are resolved into water. Semuanya berasal dari air dan semuanya akan kembali ke air. Ini mungkin kalian tertawa mendengar teori ini, tapi Thales punya penjelasan. Nanti beberapa filosof ikut membantu menjelaskan. Bahkan kalian boleh cari ayatnya. Cari surat Al-Anbiya ayat 30 kalau tidak salah. Waja'alna minal ma'i, kalau tidak salah, kulla syai'in hayyin. Jadi dan kita jadikan segala sesuatu yang hidup itu dari air. Ada ayatnya. Kalau ada ayatnya kamu tidak berani bantah mesti. Tadi kamu sudah mau bantah apa iya dari air. Tidak. Ternyata ada ayat yang konotasinya bisa ditafsir ke sana. Jadi air jadi sumbernya segala sesuatu, dan segala sesuatu akan resolve into water, akan kembali ke air. Kalian dulu tercipta awalnya kan bentuknya cair. Nanti waktu meninggal bubar hancur ya terakhir jadi air lagi. Dari air ke air. Itulah cirinya makhluk, makhluk apapun kalau versinya Thales. Penjelasannya panjang, macam-macam, tapi saya ingin pinjam penjelasan dari Francis Bacon yang juga belajar tentang Thales. Francis Bacon menjelaskan gagasannya Thales. Yang pertama, menurut Thales, segala sesuatu itu bergantung pada kelembapannya. Atau kalau pakai bahasa lebih pas, kadar airnya. Benda apapun, barang apapun, makhluk apapun, keberadaannya tergantung kadar airnya atau kelembapannya. Batu, kayu, metal, mineral apapun, itu kan dia ada, apalagi yang makhluk hidup, tanaman, tumbuhan, manusia, itu kan tergantung kadar airnya. Bahkan makhluk hidup kayak manusia itu 70%-nya kan air. Teori ini menarik kalau disambungkan dengan minggu lalu kita ngomong Hasrat Inayat Khan. Bagaimana air itu bisa dipengaruhi oleh vibrasi-vibrasi sekelilingnya. Maka manusia yang 70% kandungan dirinya air, itu berarti apa? Dia mudah terpengaruh oleh lingkungannya, oleh vibrasi-vibrasi sekelilingnya. Itu kemarin, minggu lalu, silakan dicek lagi. Dan katanya Thales memang air, dasarnya pasti air. Sesuatu kalau tidak ada airnya dia akan hancur. Dan itu dijelaskan oleh Francis Bacon. Maka air boleh disebut intinya segala sesuatu, prinsip segala sesuatu. Binatang berkembang lewat air, benih biji tanaman lewat air, logam
besi dan macam-macam meleleh juga jadi air. Bumi ini intinya juga air, atmosfer juga air. Bumi hidup hijau karena air. Lumpur itu ya sisa endapan air. Udara itu perluasan dari air yang mengurai. Api juga tidak mungkin menyala kalau tidak ada kelembapan tertentu. Kalau tidak lembab sama sekali, api malah mati. Tidak ada kandungan air sama sekali, lewat udara api itu mati. Nah, itu penjelasannya Francis Bacon. Berarti memang tidak salah Thales kalau ngomong bahwa inti segala sesuatu itu air. Jadi dia tidak sedang ngarang atau berspekulasi. Pasti itu hasil pencermatan yang serius. Di mana dia mencermati, dia ini hidupnya di daerah sungai, pesisir. Maka dia melihat manfaatnya air untuk kehidupan. Dia juga pelaut, pelayar, kemana-mana. Maka dia juga melihat bagaimana dahsyatnya laut. Dia bisa merusak tapi juga bisa menumbuhkan sesuatu. Jadi segala sesuatu air. Air adalah kalau bahasa Yunaninya archi. Jadi archi itu berarti intinya alam, sumbernya alam adalah air. Oke, jadi ini di buku-buku filsafat banyak dijelaskan gagasannya yang ini. Ada komentarnya Bertrand Russell tentang ini. Katanya Russell, filsafat Yunani yang diawali dari Thales tampaknya seolah-olah dimulai dari ide yang absurd, dengan satu proposisi bahwa air adalah asal-usul dan sumber segala sesuatu. Haruskah kita anggap serius proposisi tersebut, katanya Russell. Ini serius enggak sih? Masa segala sesuatu dari air? Tapi jawabannya Russell, ya, harus kita anggap serius. Paling tidak apa? Ada 3 alasannya. Pentingnya di mana gagasannya Thales tadi? Yang pertama apa? Karena proposisi tersebut mengajarkan kita bahwa ada asal-usul dari segala sesuatu. Ini penting. Ternyata meskipun belum sampai air, kalau kamu tidak setuju airnya tidak apa-apalah, tapi kan kamu setuju bahwa segala sesuatu ada asal-usulnya. Ini luar biasa katanya Russell. Banyak orang yang tidak percaya sebab akibat segala sesuatu ada asal-usulnya. Dianggapnya segala hal ini muncul iseng saja, otomatis saja, kebetulan saja. Jadi keberadaan kita seolah-olah hanya kebetulan. Kan banyak yang punya pandangan begitu. Tidak, segala sesuatu tertata, ada asal-usulnya. Kalau orang Jawa terus jadi sangkan paran. Dari mana dan mau kemana. Kemudian yang kedua, proposisi tersebut menjadi bukti ketika orang serius ingin meninggalkan gagasan-gagasan mitos menuju logos. Manfaat kedua itu. Meskipun mungkin tidak memadai masa hanya dari air, tapi setidaknya orang mau berpikir sendiri. Tidak hanya mengikuti mitos-mitos. Dan yang ketiga, ini nanti bisa masuk ke ranah mistik juga. Dari gagasan tentang segala sesuatu atau archi tadi berarti ada apa? Ada kesatuan segala hal. Ternyata makhluk ini hakikatnya satu. All things are one. Berarti ada intinya. Aku dan segala hal sekelilingku itu punya hakikat yang sama. Oh, ini nanti pikiran ini luar biasa masuk, apalagi ke ranah mistik. Jadi ternyata hanya dari segala sesuatu air, implikasinya luas. Itulah
pendapat utamanya Thales. Segala sesuatu dari air dan akan kembali ke air. Kalau di film-film itu kan kebalikannya kan, segala dari tanah dan akan kembali ke tanah. Kalau ini dari air dan kembali ke air. Oke ya, mantranya diganti. Oke, terus sekarang pandangannya tentang jiwa. Thales punya pandangan yang khas. Kalau hari ini mungkin disebut animisme. Kalau menurut Socrates disebut hilezoisme. Jadi Thales punya pandangan segala hal itu punya jiwa. Jadi jiwa itu adanya tidak hanya di manusia atau binatang, tapi segala hal punya jiwa. Ini namanya animisme. Kalau dalam peradaban manusia kan sebelum animisme kan biasanya ada dinamisme. Kalau dinamisme, dalam benda-benda, dalam segala hal ada daya. Beda ya antara jiwa dengan daya. Kalau daya ini kekuatan, power. Kalau animisme itu jiwa. Anima itu kan jiwa. Kayak di Jawa misalnya ada danyang-danyang. Danyang ini kan jiwa, tidak sekedar daya. Tapi kalau di akik saya ada kekuatannya bisa. Ini kalau ini daya, dinamisme. Tapi kalau akik saya ini ada penghuninya loh, ada jiwanya. Itu berarti animisme. Ada jiwanya di situ. Ini yang menghuni di sini, itu berarti animisme. Tapi kalau hanya kekuatan itu dinamisme. Nah, kalau Thales itu lebih cenderung segala sesuatu ada jiwanya. Itu mungkin ada hubungannya dengan pandangan-pandangan Yunani saat itu. Kalau di Yunani saat itu kan segala sesuatu ada dewanya. Laut ada dewanya, gunung ada dewanya, apa-apa ada dewanya. All things are full of God. Karena peradaban manusia itu kan peradaban yang berkembang. Kebertuhanan, nanti ada kalau yang belajar antropologi apa sosiologi agama, kebertuhanan manusia itu berkembang seiring peradabannya. Ya termasuk zaman Yunani ini. Mulanya orang kenal tentang jiwa itu kan setelah orang kenal tentang daya. Jadi perkembangannya dinamisme, kemudian animisme, setelah animisme terus kepercayaan pada dewa-dewa, setelah kepercayaan pada dewa-dewa, percaya pada dewa tertinggi, setelah itu baru puncaknya monoteisme, hanya ada satu dewa. Itu nanti ada hubungannya dengan kultur budayanya manusia. Kapan orang dinamisme, kapan orang animisme, kapan orang kemudian percaya dewa-dewa. Karena jiwa-jiwa ini kalau semakin memperson, lama-lama dia jadi dewa. Semula cuma penunggu tempat ini, penunggu tempat itu, dikasih sajen-sajen, lama-lama mungkin jadi levelnya naik jadi dewa. Nanti dewa-dewa ini dibayangkan karena banyak, terus ada hierarkinya. Ada dewa yang level tinggi, ada yang prajuritnya, anak buahnya, gitu kan. Lama-lama ada gagasan tentang dewa tertinggi, dewa paling besar, high god. Pada akhirnya muncul gagasan, loh kalau ada dewa tertinggi yo, berarti yang dewa yang Tuhan satu-satunya yang tertinggi ini. Terus lahir monoteisme. Jadi itu sosiologi, antropologi, agama. Nah, pandangannya Thales itu di level segalanya adalah God. All things are full of God. Segala sesuatu penuh dengan unsur ketuhanan. Ini kalau dijelaskan semacam ini rasanya kayak primitif masa lalu. Tapi jangan salah, asumsi all things are full of God itu nanti banyak masuk ke tradisi-tradisi mistik. Termasuk kalau dalam Islam ya beberapa penjelasan-penjelasan sufistik. Bahwa alam semesta ini adalah
tajallinya Allah, manifestasi dari jalaliyah dan jamaliyahnya Allah. Ada unsur ketuhanan di dalamnya. Oke, kapan-kapan kita jelaskan panjang lebar tentang ini. Kalau dalam filsafat agama dikenal aliran panteisme dan panenteisme. Kalau panteisme itu semuanya Tuhan. Tuhannya jadinya banyak. Tapi kalau panenteisme, semua hal punya unsur ketuhanan. Kalau unsur ketuhanan itu kan bukan Tuhan. Ada dimensi ilahiyahnya. Itu bukan Tuhan. Oke. Jadi itu pandangannya Thales tentang jiwa. Agama oke, tapi jangan dogma. Katanya Thales, sultaisip atau dogma is precursor of ruin. Dogma itu adalah precursor. Precursor itu awal dari ruin, kehancuran. Jadi pertarungan antar dogma, lahirnya dogma-dogma itu biasanya jadi awal kehancuran. Manusia kalau ada di titik dogma biasanya terus yang main emosinya. Tidak mau kalah dan tidak mau salah. Akhirnya apa? Ketika semuanya begitu, yang terjadi terus konflik. Kalau sudah konflik, ya pasti masuk ke ranah selanjutnya, ruin. Ruin itu kehancuran. Jadi hati-hati dengan perilaku ndak mau kalah, ndak mau salah. Kalian sebagai manusia yakinlah bahwa kadang-kadang ya kita ini salah. Dan kalah juga ndak apa-apa. Kenapa kok sepak bola ada tawurannya? Karena ndak mau kalah. Kenapa kok hari ini banyak konflik? Karena semuanya ndak mau salah, ndak mau kalah. Pinginnya menang kabeh. Loh, kalau menang semua, ya jangan tanding. Kalau ada tanding itu ya pasti ada yang menang, ada yang kalah. Menang kalah itu biasa. Salah juga biasa asal disadari dan mau memperbaiki. Oke, jangan masuk ke ranah ini, surtaisip. Sebenarnya nggak persis dogma, tapi dogma yang kaku, yang dianggap paten, nggak boleh diubah-ubah. Itu katanya Thales, precursor of ruin. Babak pertama, awal dari kehancuran. Nggak mau kalah, nggak mau salah. Ya kalau sepak bola nggak mau salah, ya bolanya jangan satu. Beli bola aja sendiri-sendiri terus lebok-lebok ke dhewe, tuku gawang dhewe, wis ora apa-apa, menang kabeh kalau gitu. Oke. Jadi itu pendapatnya tentang agama dan jiwa.